Bersama kami sudah ada Rafael dari BEM Visip UI bergabung bersama kami di studio. Apa kabar Rafael? Terima kasih, baik. Oke, ada juga melalui sambungan Zoom ada Sugiyat Santoso, politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, dan juga ada Mas Agung Baskoro. Selamat petang semuanya. Oke, kayaknya suaranya masih di mute, tapi saya ke Rafael dulu. Rafael, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR kemarin, sudah menjawab keresahan publik belum menurut Anda? Sebelumnya terima kasih Mbak. Menurut saya jawabannya simpel, belum dan masih jauh. Tuntutan 17 itu punya deadline kurang lebih seminggu. Artinya apa? Sebenarnya ini hanya butuh political will yang tinggi. Dan ketika seminggu ini belum disahkan, belum ada pergerakan dasar hukum, hanya satu di antara yang lain, menurut saya jauh dari memuaskan publik. Saya mau ingatkan kepada teman-teman dan masyarakat lainnya gitu, bahwa ditemuinya tuntutan dengan pejabat bukan akhir. Audiensi kemarin, pertemuan teman-teman influencer bersama pejabat itu bukan akhir. Kita harus terus menggalang eskalasi lagi untuk menopang demo lagi, untuk menuntut lagi karena masih jauh dari puasan. Nah, karena poin substansi yang belum tersentuh menurut Anda yang mana? tim investigasi untuk Afan belum, libatkan ruang dialog untuk publik masih jauh. Dan poin-poin transparansi itu masih jauh juga, gaji juga masih dan tunjangan juga. Ini masih banyak Mbak poin-poin 17 ini. Belum kita bahas 8 yang memang upayanya masih lebih dalam ya. Cuma begini, 17 dulu menurut saya masih jauh. Masih jauh, karena kalau dari Pak Sugiyat katanya akar masalahnya belum tersentuh. Political will-nya sebenarnya ada nggak dari DPR? Ya baik, yang pertama bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR kemarin, itu saya pikir secara substansi maupun secara detail sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan 17+8 dari tuntutan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan civil society maupun kawan-kawan gerakan rakyat yang murni. Kan tuntutan 17+8 itu punya dimensi jangka pendek yang harus dituntaskan pada tanggal 5 September kemarin. Dan ada 8 tuntutan juga yang itu dalam konteks jangka panjang diberi waktu selama setahun pada tanggal 31 Agustus 2026 nanti. Dan tuntutan itu bukan hanya untuk DPR, ada beberapa lembaga pemerintah juga yang punya otoritas untuk menjawab itu. Tapi dalam konteks tuntutannya ke DPR seperti tunjangan perumahan yang dihentikan, dan memang sebelumnya pada tanggal 25 Agustus pimpinan kami, Bang Dasko juga sudah menyatakan bahwa tunjangan perumahan itu sudah ditiadakan. Terus ada beberapa evaluasi tunjangan yang itu juga sudah disampaikan kan. Belum lagi misalnya ada keputusan moratorium kunjungan ke luar negeri. Tapi jika ada undangan dari negara lain yang itu wajib untuk dihadiri, itu baru bisa. Belum lagi DPR juga sebetulnya punya semangat untuk meningkatkan transparansi anggaran dan peningkatan partisipasi publik. Pak Sugiyat, tapi kan akar masalahnya kalau disebutkan bukan cuma soal pemotongan tunjangan, tapi ada disparitas kesenjangan kesejahteraan dari anggota DPR dengan masyarakat. Itu salah satu pemantiknya. Ya, saya pikir semangat yang disampaikan oleh pimpinan DPR RI kemarin juga dalam konteks menjawab itu, Mbak, ya kan. Misalnya terkait dengan apa yang dituntutkan oleh kawan-kawan gerakan mahasiswa. Pertama adalah tunjangan perumahan sudah ditiadakan. Begitu juga dengan evaluasi tunjangan, beberapa tunjangan yang lain juga sudah dievaluasi dan ditetapkan. Kalau tidak salah kemarin dari apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR melalui Bang Dasko, take home pay anggota DPR sekarang tinggal 65 juta kan. Dan yang paling penting tadi dikatakan bahwa terkait dengan transparansi dan partisipasi publik. Saya pikir DPR periode ini itu seluruh rapat kami, Mbak, itu ada live streamingnya yang bisa ditonton oleh publik, baik rapat komisi, bahkan sidang paripurna juga ada praksi balkon yang itu bisa melihat langsung kawan-kawan media. Dan dalam konteks partisipasi publik, misalnya saya di Balik ya, di setiap rapat Balik itu kita dalam penyusunan rancangan undang-undang selalu menghadirkan civil society, kampus, pakar-pakar untuk penguatan isi dari substansi undang-undang yang akan kita rumuskan dan kita bahas. Jadi di balai itu ada namanya rapat dengar pendapat umum yang mengundang kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan civil society, kawan-kawan pakar, kawan-kawan NGO untuk pembahasan undang-undang. Saya pikir partisipasi publik dalam konteks fungsi dan tugas DPR sudah kita jalankan. Problemnya memang katanya kan sudah dijalankan. Kalau Anda sendiri dari mahasiswa melihat itu sudah puaskah? Tapi jangan dijawab dulu, kita sambung lagi saja. Tetap bersama kami di Kompas Petang berikut ini. Kita sambung lagi tadi pertanyaannya, Rafael, kalau mendengar penjelasan dari Pak Sugiyat, Anda sudah puas dengan transparansi seperti itu dan pemotongan tunjangan? Tadi Pak Sugiyat sempat mention juga, oh selama ini kita udah RDPU selama ini begini.
Loh, kan selama ini yang jadi masalah, sebelum-sebelumnya itu jadi masalah, transparansi publik jadi masalah. Sebelum kita ngelihat ke depannya akan seperti apa, coba kita lihat dulu presidennya seperti apa. RUU TNI disahkan secara diam-diam, RUU KPK secara cepat, RUU Pilkada pun bisa cepat. Jadi kita lihat sebenarnya kalau ada political will ini bisa. Dan transparansi publik masih jadi masalah karena presidennya buruk sekali, Mbak. Artinya Anda belum lihat ada political will-nya itu kalau melihat ke belakang? Belum. Karena menurut saya mudah saja bagi pemerintah, kan ini koalisinya sangat besar dan ketika ada political will yang kuat, mudah saja membentuk tim investigasi, menjunjung tinggi supremasi sipil dan mereformasi kepolisian lebih jauhnya mudah saja menurut saya jika memang ada political will. Oke, nah kalau Mas Agung, tapi kalau melihat dari respons Wakil Ketua DPR kemarin juga sudah bisa melihat keseriusan dari DPR ataupun juga mewakili pemerintah belum? Iya, saya mengapresiasi DPR ya. Saya harus fair mengatakan secara objektif bahwa DPR sudah memenuhi beberapa aspek yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa, walaupun ini perlu didorong lebih agresif dan lebih konkret, dalam artian tunjangan dibatalkan untuk beragam macam yang fantastis ya, perumahan, komunikasi, beras dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua, soal moratorium perjalanan luar negeri. Itu juga sudah ditunda kecuali ada undangan. Saya kira ini lebih progresif terus, websitenya, kemudian sosial platformnya juga sudah aktif untuk merespon aspirasi 17+8 itu. Bahkan beberapa waktu belakangan anggota-anggota dewan menyambut para demonstran. Saya kira progres itu harus dilihat secara utuh ya, bahwa ada kemajuan, tapi nggak cukup. Ya, nggak cukup itu kenapa? Karena kita melihat, kata Mas Rafael tadi, ada presiden yang kurang baik dari DPR ketika menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam ambil contoh fungsi legislasi. Kenapa undang-undang revisi itu cepat sekali, TNI, KPK, Omnibus dan seterusnya itu. Kenapa yang ini nggak bisa cepat sekali menuntut 17+8 ini? Ya, secara agresif. Dalam artian begini, kalau misalkan masih ada anggota yang dinonaktifkan, ini statusnya gimana sih? Ya, oke, gaji dan tunjangannya dibatalkan. What next-nya? Dipecat, apakah mereka mundur dan seterusnya. Bagi anggota DPR yang belum dinonaktifkan yang kemarin bermasalah juga seperti apa. Itu satu. Yang kedua, kemudian bagaimana arahan dari DPR, kemudian partai, karena ini akarnya di partai juga, yang mendorong reformasi kepartaian kita supaya lebih baik partainya. Ketika kemudian nanti 2029, alek-aleknya juga demikian, bisa merepresentasikan, bisa melaksanakan fungsi legislasi, budgeting, pengawasan, representasi dengan maksimal. Itu kan yang belum dilihat. Nah, jadi kalau saya ditanya apakah itu sudah tercermin kemarin ketika Pak Dasko dan beberapa wakil pimpinan Pak Jojon dan Pak Saan tampil di media kemudian merespon 17+8, iya. Tapi ini harus terejawantah ke 577 anggota dewan yang lain untuk juga tampil di muka umum seperti Pak Sugiyat juga. Ya, mengaktifasi medsosnya, serba hadir di dapil. Ketika ada demonstran juga muncul. Jadi yang merespon tidak anggota dewan itu aja, Mbak Cindy. Merespon semuanya merata, harus punya pemahaman yang sama. Nah, kalau Pak Sugiyat, kemarin diapresiasi, tapi ke depannya artinya menerjemahkan tuntutan dari masyarakat, apalagi akan dilakukan dalam waktu dekat? Ya, sebetulnya kalau terkait dengan bagaimana DPR periode ini responsif terhadap isu-isu kerakyatan, saya pikir sepanjang yang saya pahami ya Mbak ya, bahwa pada periode ini DPR juga, ya kita harus jujur juga kan, tidak bisa tidak fair juga. Misalnya dalam beberapa kasus bahwa DPR juga sangat cepat responsifnya terhadap isu-isu kerakyatan. Misalnya pada bulan Januari yang lalu ketika ada persoalan PPN 12% dan itu dianggap merugikan rakyat dan pada saat itu civil society publik juga marah, DPR yang menuntaskan itu. Lalu bulan Februari ketika ada isu kelangkaan BBM, kelangkaan LPG 3 kilo, lagi-lagi DPR yang turun. Belum lagi terkait dengan misalnya kasus BBM oplosan, lagi-lagi DPR yang turun. Pun pada beberapa waktu yang lalu misalnya ada kisruh persoalan perebutan antar pulau di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, lagi-lagi DPR yang menuntaskan atau menyelesaikan persoalan tersebut. Saya pikir ya dalam konteks yang lebih global atau yang lebih luas, buat DPR periode ini, sepengetahuan saya itu sudah merespon beberapa isu kerakyatan. Pastinya ya kami juga tidak menganggap bahwa gerakan civil society atau gerakan mahasiswa itu lawan kami, tidak, itu menjadi mitra strategis kami. Bagaimana kami juga selalu diingatkan terhadap tugas-tugas kami. Ya ke depan kita saling bersinergi saja, berkolaborasi, saling menguatkan. Bagaimana DPR dan gerakan civil society kan aktor-aktor demokrasi yang harus saling dikuatkan dan saling diingatkan. Soal sinergi dengan civil society, gimana Rafael? Anda meyakini itu akan bisa dilakukan secara betul-betul bermakna
depannya? Balik lagi Mbak, menurut saya dua hal. Pertama political will dan penyelesaian atau setidaknya komitmen terhadap root cause-nya, masalah-masalah dasarnya. Tadi sampai disampaikan juga, ini kan semula pemantik besarnya dari komunikasi publik. Tolong dong partai dilatih, dikasih training khusus untuk komunikasi publik. Ini kan sebenarnya hal yang dasar. Cuma jadi pemantik kemana-mana gara-gara komunikasi publik yang jelek. Ini tuh bisa diselesaikan juga oleh DPR sebagai lembaga atau partai juga sebagai pengusung. Tapi kan nggak ada selama ini komitmen kayak gitu. Padahal ini pemantiknya gitu. Dan root cause-nya masih banyak lagi di 8 tuntutan lain. Saya belum melihat komitmen-komitmen seperti itu gitu. Oke soal gaji, oke soal tunjangan. Root cause-nya Pak. Dan political will, dua hal ini saya rasa bisa diselesaikan dalam seminggu. Nah, kalau dalam seminggu, Mas Agung, apakah artinya sebenarnya DPR ini bisa, tapi harus dikasih deadline dulu, harus dikasih tekanan dulu? Singkat saja, Mas Agung. Iya, saya seringkali mengungkapkan reshuffle itu kan sering terjadi di level eksekutif, Mbak Cindy, di kabinet ya. Saya berharap partai-partai bisa dalam terpetik mereshuffle anggota parlemen yang nggak komitmen untuk kerja. Saya mau tanya ke Pak Sugiat, berapa orang sih yang datang setiap RDP di anggota-anggota DPR itu setiap di RDP? Kemudian saya dapat data di paripurna, jumlahnya turun terus. Ketika kemarin dilantik 63%, sekarang sudah anjlok sampai 50% datang paripurna. Ini kan soal kehadiran, ini komitmen dan keseriusan mereka. Mau nggak mereka yang terpilih sekarang 580 itu datang setiap rapat, datang setiap paripurna, ngomong, bicara yang substantif ketika ada hearing dengan kementerian dan seterusnya. Nah kalau mereka nggak mau kerja, di reshuffle saja, diganti sama nomor urut di bawahnya yang paling banyak suaranya. Jadi maksud saya ini penting, komitmen bersih-bersih di tubuh DPR itu jelas arahnya. Oke 17+8, tapi ini kan living dokumen, dokumen hidup yang bisa kita revisi bersama-sama. Nah, saya ingin mengajak kita memplototi seluruh anggota Dewan 580 di dapil itu, apakah semuanya benar-benar kerja? Bukan hanya Pak Sugiat aja yang tampil atau siapa lagi yang tampil, tapi ini nggak merata, Mbak Cindy. Kita nggak melihat itu, sehingga wajar teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil nggak puas karena kolektivitas DPR sebagai institusi DPR itu nggak terjadi. Ini hanya 1 orang, 2 orang, berapa persen dari anggota DPR yang benar-benar aktif, yang benar-benar terlibat dalam setiap pengambilan keputusan strategis atau ketika situasi genting di Indonesia seperti itu. Oke, dan jangan sampai aspirasi didengar hanya setelah ada unjuk rasa dulu. Sinergi itu yang juga ditagih. Terima kasih ya Mas Agung Baskoro, Rafael dan juga Pak Sugiat Santoso sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.